saya support banget dulu ke Israel. Tapi setelah masuk agama Islam, ternyata memang sejarah itu juga dibuat-buat. Maka dari itu, saya mulai paham bahwa saudara kita adalah korban. Makanya saya saat ini ya free Palestine. Jadi kayak ya saya berjuang juga untuk mengabarkan ke teman-teman bahwa Palestina ini saudara kita, saudara yang dimana saat ini sedang mempertahankan tauhidnya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis, tanggal 17 ya. Tanggal 17 Oktober 2024. Insya Allah kemarin kita sudah coba posting di YouTube saya berkaitan dengan apa sih yang teman-teman penasaran tentang ya seputaran kehidupan saya setelah masuk agama Islam. Nah, ini saya akan dibantu sama asisten. Wes, asisten. Alhamdulillah nih beliau santri penerima amanah saudara seiman, Stephen namanya. Boleh dibacakan Stephen. Oke, pertanyaan pertama dari Fathurisan 4142. Bagaimana perasaan setelah menjadi muslim dari hari ke hari, dari waktu ke waktu? Wis, Insya Allah. Alhamdulillah ya. Menjadi muslim itu berat. Cukup saya aja. Enggak. Ini teman-teman juga kalau mau jadi muslim, alhamdulillah banget nih. Karena memang berat di dunia, tapi ringan di surga, insya Allah. Kenapa sih teman-teman pada penasaran kehidupan saya setelah masuk agama Islam? Tentu saya juga penasaran kehidupan teman-teman, saudara-saudara saya juga yang dulunya dari non-muslim ke Islam. Sama, tapi kalau dari saya sendiri ceritanya, hari ke hari memang ujian tuh tidak putus-putus. Jadi dari hari pertama saya masuk agama Islam tuh langsung besar ujiannya. Ujian pertama itu orang tua, ujian kedua itu keluarga, habis itu lingkungan sekitar, barulah ke teman-teman yang tadinya akrab, ya hilang. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah ujian yang sudah diketahui. Nah, jadi menjadi seorang muslim itu ada ujian yang tidak kita ketahui. Misalkan tentang ekonomi, kesehatan, lingkungan sosial budaya. Tapi insya Allah, itu kalau kita dapat jawabannya di Al-Quran, maka sebenarnya berarti itu tandanya Allah sayang sama kita. Semakin diuji, berarti Allah peduli sama kita. Kayak gitu. Lanjut pertanyaannya dari Trihandoko 9440 dari Bekasi, Jawa Barat nih hadir nih. Kesan dan perasaan waktu pertama kali sujud gimana Om? Iya ya. Jadi unik ya ketika belajar agama Islam itu, sebelum masuk pengucapan kalimat syahadat tuh saya udah mencoba sujud. Nah ceritanya di kamar, waktu itu saya tinggal di tempat keluarga yang non-muslim, jadi di kamar saya tuh saya coba praktek sholat. Jadi sujud tuh kayak ngerasa pusing aja sih, karena memang nggak tahu apa yang harus disujudkan. Cuman ya pengen belajar aja. Tapi ketika sudah masuk agama Islam, itu ngerasa bahwa apa yang selama ini kita pikirkan tentang Islam itu, ya terbuka lebar jawabannya dari wasilah sujud. Jadi kayak kita mikirkan, iya ya saya ini hamba yang betul-betul butuh Tuhan, butuh Allah itu sendiri. Jadi ketika sujud tuh, iya ya, dia kepala daerah, dia punya jabatan kepala camat misalkan, atau dia guru, atau dia siapapun lah dia yang punya jabatan, dia sama ya sujud sama kayak saya modelnya. Jadi kayak nggak ada tuh yang bilang ini jabatan A harus kayak gini ibadahnya, dan nggak harus duduk paling depan. Saya juga biasanya walaupun baru masuk agama Islam paling depan juga. Tapi alhamdulillah bahagia bisa sujud karena ngerasa lebih menjadi hamba. Oke. Lanjut ke gimana, Wat? Dari Ehe, keluarga sampai saat ini bisa menerima keislamanmu, Bang? Menerima apa? Menerima keislamannya. Oh, keluarga itu akrab sama saya setelah masuk agama Islam itu kurang lebih 6 bulan. Baru mulai terbangun chemistry kembali. Kalau 6 bulan sebelumnya itu kayak canggung. Canggungnya itu kayak komunikasi lewat telepon tuh
masih bertanya, kenapa harus masuk agama Islam? Kenapa tidak bertahan di agama sebelumnya? Terus apa untungnya gitu kan? Pastilah seperti itu. Cuman saya selalu menjelaskan bahwa saya masuk agama Islam ini pure keinginan sendiri karena ngerasa bahwa di Islam ini tempat di mana kita ngerasa lebih menjadi seorang hamba. Pertama, waktu itu yang saya pikirkan adalah saya punya Tuhan, Tuhan Maha Segalanya, tidak punya wujud pula, terutama dia punya buku pedoman yang dikirim ke dunia melalui malaikat Jibril yang disampaikan ke Nabi Muhammad. Nah, itu yang saya tahu. Lalu kemudian isi dari pedoman itu sendiri yaitu tentang bagaimana menjadi hamba yang baik dan benar. Sehingga ketika kita menjadi hamba yang baik dan benar, maka ujian-ujian yang kita lalui itu kita anggap tanda kasih sayang Allah. Kemudian proses hidup itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, kayaknya itu saja yang saya bisa sampaikan ke keluarga waktu itu. Berarti ya pure saya meyakinkan keluarga saya bahwa Islam ini pilihan saya, bukan karena orang lain, bukan karena paksaan. Karena sempat juga dianggap, oh ini ada yang maksa nih, oh ini ada yang doktrin nih. Karena waktu itu kebetulan saya habis balik dari Jakarta, habis lomba. Nah, sama keluarga juga mikirnya gara-gara saya habis balik dari Jakarta, karena memang lombanya kan seprovinsi ya. 34 provinsi itu lomba di tahun itu, di tahun 2019. Kemudian tidak lama setelah itu saya menemukan hidayah. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Hidayah pun karena faktor ya, ini pure ngelihat pergaulan muslim, kemudian melihat tata cara ibadah, ditambah lagi dengan beberapa teman-teman yang saya tanya juga care tentang apa itu Islam, bagaimana Islam itu sendiri menjalankan ibadahnya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Tapi setelah 6 bulan itu baru mulai kayak, oh ya kita sebagai orang yang baru masuk agama Islam tidak perlu terlalu banyak ceramah, cuma nyampaikan saja ke mereka bahwa menjadi seorang muslim itu saya lebih baik aja. Dari adab, akhlak, bagaimana cara saya merespon sebuah persoalan di keluarga, di lingkungan masyarakat, di persahabatan. Nah, dan alhamdulillah ternyata mereka terima. Bukan yang mereka bayangkan kalau Islam itu radikal, teroris, agama yang fanatik. Nah, itu saya coba sampaikan bahwa Islam tidak seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Lanjut dari Ihsan Syarnubi 5978. Saudara asli desa dan kecamatan apa? Langsung di-spill ya. Oke. Saya lahir di Tanap. Nah, ini Tanap nih saya coba jelaskan dulu ya. Ini kan nggak tahu dari mana-mana aja nih. Bisa jadi yang nanya juga rupanya satu daerah sama saya kan. Saya di Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kembayan, Desa Tanap, itu lahirnya. Tapi kalau asli kami ada pelosok lagi namanya Sekumpai. Itu kampung ibu saya. Tapi kalau teman-teman mau lebih tahu tentang saya, mungkin dekat bisa main. Bismillah. Lanjut dari Yun Yuliati 1479. Udah punya anak kah? Laki apa perempuan? Istrinya dari mualaf lagi. Oke. Jadi saya meluruskan dulu. Saya masuk Islam itu waktu itu 2020 bulan 3 tanggal 24. Nah, tidak lama setelah itu saya mondok. Mondok pun tidak lama ya. Tidak disebut juga sebagai santri karena memang 1 tahun aja mondoknya. Waktu itu saya tidak terlalu banyak belajar. Saya cuma fokus ke bacaan Quran saja. Dan lalu setelah itu saya mengabdi di salah satu yayasan milik masjid yang insya Allah ilmu yang sudah saya dapat di pesantren itu saya terapkan, yaitu ngajar ngaji. Jadi ceritanya ngajar ngaji ibu-ibu mualaf juga atau bapak-bapak mualaf dan saudara-saudara kita yang mualaf. Nah, itu saya terapkan. Dan lama setelah itu dari ustadz, para kiai menyarankan kalau mau jadi pendakwah hebat itu biar tidak kemana-mana pemikirannya dan insya Allah juga berkah karena ibadah nilainya, dianjurkan segera menikah. Waktu itu dapatlah keputusan di mana saya menikah di umur 23 tahun. Jadi saya masuk Islam 21 tahun,
saya menikah di umur 23 tahun. Berarti kan kurang lebih 2 tahun tuh jaraknya kan. Nah, alhamdulillah istri yang saat ini bersama saya itu adalah orang yang sudah lama saya kenal juga. Jadi memang kayak kita udah ketemu waktu di zaman SMA, kemudian sempat dekat, lalu ketika masuk Islam saya blok semua nomor cewek. Betul-betul saya blok semua, orang-orang, kawan-kawan saya terdekat pun saya blok. Karena fokus mondok dan fokus kepada syariatnya Islam yang melarang pacaran waktu itu. Nah, tidak lama setelah itu, karena dikasih tantangan untuk segera menikah, bukan tantangan sebenarnya, memang anjuran. Nah, waktu itu saya akhirnya menikah dan memilih orang yang sudah saya kenal. Tapi saya belum kenal keluarganya, baru orangnya yang saya kenal gitu. Alhamdulillah disambut baik, diterima, kemudian kami melangsungkan pernikahan di tahun 2022. Akhirnya kami menikah, waktu itu pas tepat di usia saya 23 tahun. Nah, alhamdulillah, sekarang punya anak, itu pun 9 bulan baru dapat anak. Waktu itu saya bernazar, ya siapa sangka, saya juga dapat umroh dari orang baik, yang kemudian umroh ini saya manfaatkan untuk meminta suatu permintaan yang bagi saya tuh sangat penting, momen yang sangat penting. Di Raudah waktu itu saya minta keturunan yang soleh-soleha, tapi di hati itu pengen punya anak cewek emang. Dan alhamdulillah atas izin Allah, balik dari umroh 1 bulan kemudian ya, itu dapat kabar istri hamil. Nah, alhamdulillah sekarang sudah lahir anaknya cewek, alhamdulillah. Nama anak saya tuh Miziana Khairin Nazira. Jadi perempuan yang baik. Ini saya dapat referensi dari Ustaz Somad yang salah satu ceramah beliau menginspirasi saya untuk memberi anak saya namanya Miziana, kayak gitu. Dari Karono TJ6UV, hafal berapa juz Bang? Bus, berat. Kalau dibilang berapa juz, saya punya buku pedoman Quran, ya insya Allah pedoman Quran ini belum saya hafal, tapi kalau untuk surah-surah pendek saya hafal beberapa. Ya cukuplah kalau ditunjuk sebagai imam masih bisa lah. Karena yang saya fokuskan adalah saat ini memahami Al-Quran itu sendiri. Tapi apakah ada keinginan untuk menghafal Al-Quran? Tentu saja ada. Karena memang ketika kita sudah memahami isi dari Al-Quran itu sendiri, kemudian kita menghafalkannya, maka itu kayak di otak kita tuh tertanam nilai-nilai Al-Quran. Alhamdulillah, saya sudah bisa membaca Al-Quran itu sejak 2021 akhir. Karena memang waktu itu 2020 saya masuk Islam, kemudian saya belajar Quran, 2021 itu saya udah bisa baca tapi tajwidnya masih berantakan. Jadi saya melanjutkan ke Balai Tahfiz Quran, habis itu kemudian saya bisa membaca Quran itu dinilai sama Ustadz. Nah, alhamdulillah dinilai sama Ustadz, sudah bisa membaca di tahun 2021 akhir. 2021 akhir itu bulan Desember berarti. Kayak udah dites lah, screening bacaan Quran dan layak mengajar. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti kalau ditanya hafal atau enggak? Belum hafal. Mohon doanya. Ada dari Abdus Salam IQ 4HI. Kalau boleh tahu dari suku apa ya? Oh, dari muka saya suka apa lah kira-kira? Jadi memang random juga ya, kadang-kadang dibilang Chinese, kadang-kadang dibilang orang Dayak. Tapi saya sampaikan kalau saya dari suku Dayak, asli Kalimantan Barat. Dari Padang-Padang R3D, cita-citanya apa? Cita-cita saya, ini boleh saya jelaskan sedikit. Jadi kayak dulu waktu sebelum masuk agama Islam itu, ya tentu saja saya pengen hidup lebih bagus ya, lebih baik. Jadi cita-cita saya memang pengen jadi pengusaha. Apakah tersirat untuk jadi ASN? Ya tentu, karena dari keluarga saya juga rata-rata menganjurkan seperti itu, dan alhamdulillah saat ini saudara saya, saudara kandung saya juga bekerja di sana sebagai PNS ya, bersama inilah keluarga barunya, keluarga baru. Jadi saya ini 3 saudara. Jadi ada saya anak nomor 2, kakak saya yang pertama, sama adik saya yang paling bungsu.
Yang pertama itu sudah kerja di salah satu instansi pemerintahan. Kemudian saya sendiri dulu cita-citanya memang pengen jadi pengusaha. Jadi kayak gimana caranya menghasilkan uang, tapi waktu kita itu kayak tidak disetting gitu. Nggak ini ya, mengikuti sistem gitu. Saya mau pengennya di luar sistem. Jadi kayak, ya udahlah, saya pengen bebas, tapi ada uang gitu. Nah, tapi alhamdulillah setelah masuk agama Islam, berubah nggak cita-cita? Kayaknya nggak berubah sih. Tetap pengen jadi pengusaha, tapi pengusaha muslim. Kenapa ada ditambah muslim? Karena saya pengen orang-orang mengetahui bahwa saya sedang menerapkan syariat Islam. Salah satunya adalah bagaimana bermuamalah dengan baik, halal secara zat dan sifat. Tentunya ini juga menjadi hisab yang ringan bagi saya ke depannya kelak. Nah, itu sih. Ada pertanyaan berat nih. Dari Bayu Hartanto 281. Bagaimana pandangan Anda tentang konflik di Palestina ketika masih di agama lama dan setelah memeluk Islam? Oke, saya akan jawab sejujur-jujurnya. Tidak ada unsur kebohongan di sini. Dulu kalau ya mungkin ini doktrin ya. Sekali lagi ini doktrin dan oknum. Dulu sebelum saya masuk agama Islam, saya support Israel. Saya taunya Israel tempat banyaknya nabi. Salah satunya nabi kita waktu itu. Dan Tuhannya kita juga waktu itu. Jadi pikirnya tidak muluk-muluk. Memang di perjanjian lama, di perjanjian baru itu, waktu itu saya mengetahui ya. Kalau salah ya tulis aja di kolom komentar. Itu kan menurut saya ya. Menurut saya waktu itu memang di sana tanah perjanjian, yang dimana awalnya itu adalah budak Mesir yang akhirnya dibebaskan oleh Mesias dan dapatlah tanah perjanjian. Nah, maka dari itu saya support banget dulu ke Israel. Tapi setelah masuk agama Islam, ternyata memang sejarah itu juga dibuat-buat. Maka dari itu saya mulai paham bahwa saudara kita adalah korban. Makanya saya saat ini ya free Palestine. Jadi kayak ya saya berjuang juga untuk mengabarkan ke teman-teman bahwa Palestina ini saudara kita, saudara yang dimana saat ini sedang mempertahankan tauhidnya mereka. Tapi apakah di sini hanya unsur agama? Tidak. Ini betul-betul pure kemanusiaan juga salah satunya. Makanya teman-teman yang non-muslim sekalipun harus support nih ini Palestina. Kenapa? Karena di sana bukan hanya 100% muslim, ada juga kok yang Kristen. Nah, jadi memang kayak ini pure adalah konflik politik. Bukan tentang agama saja. Berarti kita dukungnya karena faktor kemanusiaan. Kalau saya seperti itu sih. Itu aja ya? Oh. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, bisa ditambah kok di kolom komentar ini, bisa kita jawab. Mungkin saya pakai video pendek juga bisa jawab. Maka dari itu teman-teman, kalau mau support saudara kita, saudara seiman, ini kan kita mau bangun peradaban muslim, kita pengen bangun habit muslim. Jadi kita pengen mualaf-mualaf kita ini terjangkau urusan agamanya. Minimal mereka menjadi muslim yang kafah, bukan hanya identitas mereka di KTP saja. Nah, maka dari itu, kemana supportnya? Teman-teman bisa langsung datang tuh ke channel Saudara Seiman. Sahabat Saudara Seiman itu insya Allah di situ banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan kita kontenin. Makanya jarang sekali teman-teman dapat konten di mana isinya adalah narasumber grade A yang notabene mereka yang punya skill public speaking, kemudian mereka yang yang berada atau secara visual mereka baik. Karena memang kita pure mengambil narasumber yang membutuhkan. Karena jelas, nanti ketika mereka sudah ditampilkan videonya, mereka akan mendapatkan hadiah dari saudara seiman, yang kemudian hadiah ini merupakan akad dari orang baik yang mensupport kegiatan saudara seiman. Ini adalah salah satu bentuk dokumentasi kami. Mohon doanya, mohon teman-teman sama-sama kita support mualaf yang ada di pedalaman Kalimantan Barat dan di seluruh Indonesia. Bismillah, semua bisa masuk surga, asalkan niat kita lurus saja dengan syariat yang sudah diterapkan. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati, mari kita bersaudara sampai surga. Wabillahi taufiq wal hidayah, yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?
يتساءلون